Diam-diam, posisi paling krusial di Timnas U20 sedang mengalami pergeseran besar. Bukan lewat sorotan berlebihan, tapi lewat satu nama muda yang datang membawa standar Eropa. Ketenangan tak wajar untuk usianya, dan keputusan berani yang bisa mengubah masa depan gawang Indonesia. Langkah Timnas Indonesia U20 di bawah komando Nova Arianto perlahan menunjukkan arah yang jelas. Bukan sekadar melanjutkan program, tapi membangun fondasi dengan keberanian mengambil keputusan besar. Penunjukan Nova oleh PSSI kini mulai terasa maknanya, terutama ketika daftar pemain seleksi diisi nama-nama yang memancing perhatian publik. Sejak awal pemusatan latihan, atmosfer persaingan sudah terasa berbeda. Intensitas meningkat, standar dinaikkan, dan tidak ada lagi ruang aman bagi siapapun. Setiap pemain datang dengan status nol, tanpa jaminan tempat, tanpa privilege masa lalu. Keputusan memanggil pemain-pemain yang sebelumnya mencuri perhatian di level U17 menjadi sinyal kuat bahwa Nova ingin kesinambungan, bukan sekadar eksperimen. Ia mencari pemain yang sudah terbiasa dengan tekanan, ritme cepat, dan tuntutan kompetisi internasional. Di antara nama-nama tersebut, satu sosok langsung menyedot perhatian sejak hari pertama. Seorang penjaga gawang muda dengan postur menjulang, raut tenang, dan aura percaya diri yang tidak berlebihan. Kehadirannya bukan pelengkap, melainkan penantang serius di posisi paling krusial. Pemanggilan ini seolah menegaskan bahwa lini terakhir bukan area kompromi. Nova ingin kiper yang bukan hanya bisa menepis bola, tapi juga bagian dari permainan. Kiper yang berani mengambil keputusan dan mampu membaca situasi sejak awal. Lahir dan tumbuh di lingkungan sepak bola Eropa, pemain muda ini membawa kebiasaan berbeda. Cara berdiri di bawah mistar, cara berkomunikasi dengan bek, hingga ketenangan saat ditekan lawan mencerminkan proses panjang yang ia jalani sejak usia dini. Darah Indonesia yang mengalir dari ibunya memberi ikatan emosional yang kuat. Meski besar di Belanda, ia tidak pernah merasa asing dengan merah putih. Panggilan membela Indonesia bukan sekadar pilihan karir, tapi keputusan hati. Didikan Akademi FC Utrecht membentuk dasar permainannya. Ia terbiasa dengan latihan intens, tuntutan teknis tinggi, dan evaluasi yang detail. Setiap kesalahan dicatat, setiap kemajuan diukur membentuk mental kompetitif sejak usia sangat muda. Keberhasilannya menembus skuad U17 FC Utrecht pada 2025 bukan pencapaian biasa. Itu adalah bukti bahwa ia mampu bersaing di lingkungan yang dikenal ketat dan selektif. Tidak ada ruang untuk nama besar, hanya performa yang bicara. Postur tubuh yang ideal memberinya keunggulan dalam duel udara, namun yang membuatnya menonjol bukan hanya tinggi badan, melainkan timing dan keberanian keluar dari garis gawang. Ia jarang ragu ketika harus memotong umpan silang. Distribusi bola menjadi salah satu senjata utamanya. Kaki kanan yang terlatih membuatnya nyaman membangun serangan dari belakang. Ia tidak sekadar membuang bola, tetapi mencari solusi terbaik dalam tekanan. Akurasi tendangan jarak jauhnya memberi dimensi tambahan dalam transisi menyerang. Dalam situasi tertentu, satu umpan panjang darinya bisa langsung mengubah arah permainan. Ini adalah kualitas yang semakin dibutuhkan dalam sepak bola modern. Tak heran jika banyak yang mulai membandingkannya dengan kiper senior yang lebih dulu dikenal publik. Gaya bermain yang tenang, minim gestur berlebihan, dan fokus penuh pada permainan menjadi ciri khas yang mudah dikenali. Keputusan memilih membela Indonesia di level internasional menunjukkan kematangan berpikir. Di usia muda, ia sudah berani menutup satu pintu demi membuka jalan lain yang diyakininya lebih bermakna. Panggung dunia U17 menjadi momen penting dalam perjalanan karirnya. Debut di turnamen sebesar itu bukan soal menit bermain, tetapi soal pembuktian mental di hadapan dunia. Laga yang berakhir dengan kemenangan bersejarah menjadi pengalaman yang sulit dilupakan. Tekanan, sorotan kamera, dan ekspektasi publik dijawabnya dengan performa solid dan fokus penuh hingga peluit akhir. Setelah turnamen tersebut, kepercayaan dirinya tumbuh tanpa berubah menjadi arogan. Ia justru terlihat semakin sadar bahwa jalan masih panjang dan tuntutan akan terus meningkat. Masuk ke lingkungan Timnas U20 memberinya tantangan baru, lawan lebih matang, tempo lebih cepat, dan setiap kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Ini adalah level yang menuntut konsistensi, bukan hanya momen. Di bawah asuhan Nova Arianto, ia merasakan pendekatan berbeda. Latihan fisik lebih terukur, sesi taktik lebih detail, dan setiap pemain dituntut memahami perannya secara menyeluruh. Ia mengakui perkembangan fisik pemain lokal yang sangat signifikan. Stamina, kekuatan, dan daya juang menjadi ciri khas yang membuat persaingan di internal tim semakin ketat. Adaptasi berjalan cepat karena fondasi yang dimilikinya sudah kuat. Ia tidak canggung berkomunikasi, tidak ragu memberi instruksi, dan berani mengambil tanggung jawab di lini belakang. Kehadirannya juga memberi efek psikologis bagi pemain lain. Persaingan di posisi kiper menjadi lebih hidup, memaksa semua penjaga gawang bekerja lebih keras dalam setiap sesi latihan.
Nova melihat potensi besar namun tetap menekankan proses. Tidak ada jaminan tempat utama, tidak ada jalan pintas, semua harus dibuktikan dari hari ke hari. Bagi sang kiper muda, situasi ini justru menjadi bahan bakar motivasi. Ia menikmati tekanan dan menjadikannya sarana untuk berkembang, bukan beban yang menghambat. Mimpinya tidak berhenti di level junior. Ia menatap jauh ke depan, membayangkan suatu hari berdiri di bawah mistar timnas senior, menghadapi lawan-lawan terbaik Asia dan dunia. Target jangka panjangnya jelas dan terukur. Ia ingin terus berkembang, memperbaiki detail kecil dan menjaga konsistensi agar siap ketika kesempatan besar datang. Piala Dunia menjadi simbol tertinggi dari mimpi tersebut, bukan sebagai angan-angan kosong, tetapi sebagai tujuan yang dikejar dengan kerja keras harian yang disiplin. Setiap latihan, setiap pertandingan, dan setiap evaluasi menjadi bagian proses panjang menuju titik itu. Ia paham bahwa talenta tanpa kerja keras tidak akan bertahan lama. Timnas U20 kini menjadi laboratorium penting dalam pembentukan mental dan karakter. Disinilah pemain-pemain muda diuji, ditempa dan dipersiapkan untuk level berikutnya. Kehadiran penjaga gawang ini menambah kedalaman dan kualitas skuad. Ia bukan hanya aset masa depan, tetapi juga standar baru tentang bagaimana posisi kiper seharusnya dimainkan. Perjalanan masih panjang dan penuh tantangan, namun dengan arah yang jelas, keberanian mengambil keputusan dan pemain-pemain yang lapar akan prestasi, harapan itu kini terasa lebih nyata dari sebelumnya. Kehadirannya di tengah skuad langsung mengubah dinamika latihan. Setiap sesi penjaga gawang kini berlangsung dengan intensitas lebih tinggi, karena tidak ada lagi status aman. Semua tahu satu kesalahan kecil bisa membuat posisi tergeser. Cara ia membaca arah bola membuat banyak pemain depan harus berpikir dua kali. Refleksnya tajam, tapi yang lebih menonjol adalah ketepatan mengambil posisi sebelum bola dilepas. Ia seolah sudah menebak skenario beberapa detik lebih awal. Dalam simulasi pertandingan, ia berani bermain tinggi, tidak ragu keluar dari kotak penalti untuk memotong umpan silang, bahkan ketika resikonya besar. Keberanian ini memberi rasa aman bagi lini belakang untuk bermain lebih agresif. Distribusi bola menjadi salah satu senjata utamanya. Kaki kanan yang terlatih membuatnya nyaman membangun serangan dari belakang. Ia tidak sekadar membuang bola, tetapi mencari solusi terbaik dalam tekanan. Komunikasinya dengan bek tengah terbangun cepat, instruksi singkat, jelas dan tepat waktu membuat koordinasi pertahanan terlihat lebih rapi. Ini bukan kebiasaan kiper pasif, melainkan pemimpin dari garis terakhir. Tekanan tidak membuatnya panik, justru saat situasi genting ekspresinya tetap tenang. Bahasa tubuh ini memberi efek domino, membuat rekan setim lebih percaya diri menghadapi lawan. Nova Arianto melihat sesuatu yang tidak bisa dilatih dalam waktu singkat, mental bertanding yang matang, disiplin terhadap detail dan kemauan untuk terus belajar tanpa merasa paling unggul. Di luar lapangan ia dikenal pendiam namun fokus, tidak banyak bicara soal ambisi, tapi kerja kerasnya terlihat jelas dalam setiap repetisi latihan. Ia memilih menjawab keraguan lewat performa bukan kata-kata. Diferensi kultur sepak bola yang dibawanya justru menjadi nilai tambah. Ia memperkenalkan kebiasaan profesional kecil yang berdampak besar, mulai dari persiapan sebelum latihan hingga cara menjaga konsentrasi.